Suamiku meninggal belum genap 7 hari. Asap dupa di depan fotonya bahkan belum hilang. Tetapi keluarga mertuaku sudah memanggilku ke ruang tengah. Mereka menyodorkan selembar surat, sebuah pulpen, dan tas kain berisi pakaian lamaku. Ibu mertuaku menatap perutku yang mengandung 4 bulan, lalu berkata dingin, "Anak dalam kandunganmu belum tentu darah daging keluarga ini." Halo sahabat cerita, selamat datang kembali di kanal ini. Kisah hari ini terinspirasi dari peristiwa nyata tentang seorang perempuan yang kehilangan suami, lalu kehilangan tempat berpijak hanya dalam 1 malam. Jika kalian menyukai cerita tentang keadilan, tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Namaku Dewi Lestari, 28 tahun. Aku tidak punya pekerjaan tetap, hanya mengurus rumah dan menunggu suamiku pulang. Sudah 3 tahun aku menjadi istri Budi. Aku percaya selama suami istri sehati, kesulitan apapun bisa dilewati. Budi, pria yang sangat baik. Ia tidak banyak mengumbar kata manis, tetapi hidupnya lurus dan penuh tanggung jawab. Hari ketika tahu aku hamil, ia bahagia sampai tidak bisa tidur. Ia menggenggam tanganku erat. Apapun yang terjadi, jaga anak kita. Dia darah dagingku, dan dia akan jadi kekuatanmu. Waktu itu aku memarahinya karena bicara yang tidak-tidak. Siapa sangka kalimat itu menjadi pesan terakhir yang paling kuingat. Kecelakaan itu terjadi pada sore yang kelabu. Budi mengantar dokumen proyek kepada klien. Ia berjanji pulang membawa bubur ayam. Karena beberapa hari itu aku tak bisa makan nasi. Aku mengirim pesan agar ia hati-hati. Ibu dan anakmu menunggu bubur dari ayah. Namun malam itu yang datang bukan semangkuk bubur, melainkan telepon dari nomor tak dikenal. Budi kecelakaan. Ketika aku tiba di rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Aku tak sempat mendengar ia memanggil namaku untuk terakhir kalinya. Selama pemakaman, aku seperti kehilangan jiwa. Tetapi Ibu Suryani hanya berdiri dengan wajah sedingin batu. Tatapannya bukan seperti pada menantu yang kehilangan suami, melainkan seperti melihat sebuah utang yang belum tahu cara melunasinya. Mas Dharma, kakak iparku, lebih membuatku merinding. Ketika pelayat berkurang, ia sudah bertanya soal sertifikat, rekening, dan asuransi kecelakaan Budi. Dokumen harus segera diurus supaya tidak berantakan. Suamiku masih terbaring, tanah kuburnya belum kering. Tetapi di kepala kakaknya hanya ada angka. Adik iparku, Rina, tak kalah kejam. Ia bicara cukup keras agar aku mendengar. Kak Dewi ini baru masuk keluarga kita. Mas Budi malah kena musibah. Ada orang yang pembawaannya begitu. Masuk rumah manapun, rumah itu pasti sial. Aku ingin bertanya, Budi itu suamiku. Apa penderitaanku belum cukup? Namun, aku hanya menunduk, meletakkan tangan di perut, dan menelan air mata. Malam terakhir setelah pemakaman, rumah menjadi sunyi mencekam. Aku baru selesai mengganti air di meja altar saat Ibu Suryani keluar dari kamarnya. Suaranya datar. Kalau sudah selesai menangis, sekarang kita bicara urusan orang hidup. Aku tertegun. Dengan satu kalimat itu, aku mengerti. Di hatinya, kematian Budi bukan lagi kehilangan, melainkan alasan untuk menghitung untung dan rugi. Aku mengikutinya ke ruang tengah. Di meja sudah tersedia setumpuk dokumen tebal dan sebuah pulpen. Di bawah kursi tergeletak tas kain berisi pakaianku, dilipat asal. Mas Dharma duduk bersedekap di sofa. Rina bersandar di lemari. Sudut bibirnya terangkat, seolah lama menunggu momen ini. Aku mencoba tenang, meski tanganku dingin. Ibu, ini surat apa? Ibu Suryani memandangku dari ujung kepala hingga kaki. Lalu tatapannya berhenti lama di perutku. Ia mendorong tumpukan kertas itu ke arahku. Suaranya pelan, tetapi setiap kata menusuk seperti jarum. Tanda tangani. Setelah itu, kemasi barangmu dan pergi. Anak dalam kandunganmu belum tentu darah daging keluarga Santoso. Jangan berpikir menggunakannya untuk menguasai harta anakku. Seluruh tubuhku membeku. Foto Budi ada di belakang punggung ibu mertuaku. Tetapi tak seorang pun di ruangan itu ingat betapa Budi mencintaiku. Betapa ia mendambakan anak ini. Surat itu menyatakan,
Aku sukarela meninggalkan keluarga Santoso, tidak menuntut harta, tidak lagi punya kaitan dengan warisan budi. Masa berkabung belum lewat 7 hari, baju hitamku masih berbau dupa. Tetapi mereka sudah selesai merancang cara membuangku. Mas Dharma bersandar dengan tatapan menghina. Budi sudah mati. Untuk apa kamu tinggal? Menunggu melahirkan, lalu menuntut bagian rumah. Mulai sekarang, rumah ini bukan tempat orang luar ikut campur. 2 kata orang luar itu menyentakku. Baru beberapa hari lalu, aku berlutut di samping peti suamiku, memanggil mereka ibu dan mas. Sekarang, aku menjadi orang asing. Aku meletakkan tangan di perut. Saya tidak menuntut apa-apa. Saya sedang hamil. Setidaknya izinkan saya tinggal sampai melahirkan. Saya hanya butuh tempat tenang untuk cucu Mas Budi. Ibu Suryani menggebrak meja. Pulpen menggelinding, jatuh. Baru sebentar berkabung. Mulutmu sudah bicara uang dan rumah. Kamu masih berani bilang tidak serakah? Rina menimpali sinis. Sudahlah. Jangan bersandiwara. Siapa yang tahu? Janin itu benar-benar anaknya. Nanti kalau lahir, minta bagian warisan. Siapa yang menanggung? Kalimat itu seperti tamparan. Anak dalam kandunganku adalah kebahagiaan terakhir Budi. Tetapi mereka tega menjadikannya bahan untuk meragukan dan menghinaku. Dengan gemetar, aku membuka album foto USG di ponsel. Ini saat Mas Budi mengantar saya periksa. Ini pesannya menanyakan pantangan kehamilan. Silahkan dibaca. Tetapi Ibu Suryani tak mau melirik. Tiba-tiba Mas Dharma merebut ponsel dari tanganku. Mas Dharma, kembalikan. Ia melihat layar, lalu tertawa sinis. Hal begini bisa membuktikan apa? Kalau pintar, diam, dan tanda tangani. Kalau berani bikin keributan. Jangan salahkan aku menyebar kabar ke seluruh kampung bahwa kamu perempuan tidak benar dan janin itu tidak jelas ayahnya. Aku membeku. Bukan karena takut tuduhan untuk diriku, tetapi karena aku takut anakku yang belum lahir harus menanggung aib yang diciptakan keluarga ayahnya sendiri. Ibu Suryani kembali duduk. Suaranya lebih dingin. Pilihan pertama, tanda tangani dan pergi tenang. Pilihan kedua, kami menuntut balik. Menuduhmu menggelapkan uang Budi dan mencuri surat berharga. Kamu pikir perempuan hamil tanpa uang bisa melawan keluarga ini? Aku menoleh ke foto Budi. Tatapannya masih teduh. Ingin rasanya aku berteriak. Lihatlah bagaimana keluarga kandungmu memperlakukan istri dan anakmu. Tapi aku tidak bisa. Bayiku menendang pelan. Seolah mengingatkan aku tidak boleh tumbang. Jika aku melawan sekarang, mereka bisa melakukan apa saja untuk mencoreng nama anakku. Aku sudah kehilangan suami. Aku tidak boleh kehilangan anakku juga. Aku memungut pulpen di lantai. Tanganku gemetar hebat. Air mataku memburamkan kalimat dingin itu. Aku menandatangani namaku. Setiap goresan seperti sayatan. Itu bukan tanda tangan orang yang menyerah, melainkan tanda tangan seorang ibu yang memaksa dirinya bertahan hidup. Ibu Suryani mengambil tas itu. Sudut bibirnya terangkat. Mulai sekarang, kamu dan keluarga ini tidak punya hubungan apa-apa. Barangmu sudah disiapkan di depan pintu. Besok pagi, jangan sampai aku melihat wajahmu lagi. Aku tidak menjawab. Hanya mengangkat tangan ke perutku. Berkata dalam hati pada Budi, Mas, aku tidak akan membiarkan anak kita tenggelam di rumah tanpa perasaan ini. Tetapi malam itu, ia belum tahu. Masih ada satu benda yang akan mereka rebut esok pagi. Esok paginya, Mas Dharma menyeret sebuah koper kecil ke hadapanku. Roda koper bergesekan dengan lantai. Terdengar seperti seseorang menyeret sisa harga diriku keluar dari rumah ini. Itu koper lama yang kubawa pertama kali datang sebagai menantu. Sekarang koper yang sama tergeletak di kakiku. Hanya berisi beberapa baju hamil usang. Aku hendak menariknya saat Ibu Suryani bersuara. Tunggu. Matanya tertuju pada tangan kiriku. Cincin kawin masih melingkar di jariku. Longgar. Karena tubuhku kurus. Barang milik keluarga kami harus tetap di sini. Cincin itu tidak seberapa harganya. Tapi Budi yang memakaikannya di hari pernikahan kami. Saya mohon, biarkan saya menyimpannya. Ini kenang-kenangan kami. Ibu Suryani tertawa sinis. Kenang-kenangan untuk apa? Orang sudah mati. Supaya nanti kamu bisa bercerita keluarga kami menelantarkanmu. Mas Dharma kehilangan kesabaran. Ia mencengkeram pergelangan tanganku kuat. Ibuku bilang, lepas. Ya lepas.
Jariku sakit saat cincin ditarik paksa. Aku menggigit bibir agar tidak menangis. Cincin itu jatuh ke tangan Ibu Suryani yang meletakkannya di meja altar tanpa rasa hormat. Ternyata, benda yang membuktikan aku istri Budi. Di mata mereka hanyalah aset keluarga. Kukira mereka sudah mengambil semua. Tapi saat aku menyentuh koper, Rina melihat kalung perak usang di leherku. Itu juga kalung Mas Budi, kan? Lepas sekalian, aku menutupi liontin itu dengan tangan. Kalung itu Budi berikan saat kami tahu aku hamil. Liontinnya kecil, berukir burung yang mengepakkan sayap. Budi bilang, itu hadiah teman lama, berharga karena kenangannya. Rina melangkah maju. Suaranya tajam. Barang kakakku harus ditinggal. Jangan biasa mengambil semua yang kamu lihat. Kali ini, entah dari mana datangnya kekuatan. Aku mundur selangkah dan menggenggam erat kalung itu. Aku menatap lurus ke arahnya. Untuk pertama kalinya, tidak menghindar. Suaraku gemetar, tetapi tegas. Ini Mas Budi sendiri yang memberikannya. Siapapun yang ingin mengambilnya, langkahi dulu mayat ibu dan anak ini. Ruangan hening sejenak. Mereka tak menyangka seseorang yang baru dipaksa menandatangani surat dan direbut cincinnya masih berani sekeras itu. Mas Dharma hendak maju, tetapi Ibu Suryani melambaikan tangan penuh penghinaan. Sudahlah, barang perak butut begitu, paling laku berapa? Biarkan dia bawa. Cepat pergi. Aku menarik koper menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Mas Dharma membuka pintu, menggerakkan dagunya. Pergi. Jangan berpura-pura kasihan. Gerbang besi dibanting menutup di belakangku. Kunci berbunyi klik, seperti pernyataan, aku tidak punya jalan kembali. Aku berdiri di luar gerbang. Satu tangan menyeret koper, satu tangan memeluk perut. Sebelum pintu utama tertutup, kudengar bisikan Mas Dharma pada ibunya. Biarkan dia pergi, tanpa uang, tanpa rumah. Cepat atau lambat, pasti kembali memohon. Saat itu, suruh tanda tangan apapun, pasti dia mau. Ibu Suryani menanggapinya dengan tawa kecil. Lebih dingin dari hujan malam. Aku menatap rumah itu. Baru kemarin rasanya. Tempat ini tempatku memasak untuk Budi. Menunggunya pulang larut. Tapi hanya setelah satu pemakaman. Semua ikatan telah mereka ukur dengan uang asuransi dan hak waris. Aku berdiri di bawah gerimis cukup lama. Lalu menarik koper, meninggalkan gang itu. Aku tidak tahu kemana tujuanku. Hanya tahu aku tidak boleh tumbang di sini. Aku berbisik ke perutku. Maafkan ibu. Ya, mulai sekarang hanya ada kita berdua. Anehnya, di tengah dingin yang menusuk. Liontin kalung Budi di dadaku terasa sedikit hangat. 2 bulan setelah meninggalkan rumah keluarga Santoso, aku menyewa kamar kontrakan kecil di ujung kota. Dindingnya lembab, atap sengnya rendah. Saat hujan, air merembes membentuk garis di lantai semen. Setiap malam, sambil mendengar tikus berlari di langit-langit, aku berkata pada diri sendiri, setidaknya tempat ini masih melindungi kami berdua. Aku menerima jahit borongan dari konveksi kecil dekat pasar. Upahnya hanya beberapa puluh ribu rupiah. Tapi aku tidak berani mengeluh. Di dompet hanya tersisa cukup untuk beberapa butir telur dan sebungkus mie instan. Aku menghitung setiap 1.000 rupiah. Agar besok masih punya uang untuk susu hamil. Aku tidak berani pulang ke rumah orang tuaku. Ibuku punya penyakit jantung. Ayahku baru stroke ringan tahun lalu. Jika tahu putrinya diusir dalam keadaan hamil, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Setiap kali ibu menelpon, aku menggigit bibir dan membuat suaraku ceria. Baik kok. Bu, ada kebohongan yang diucapkan bukan untuk menutupi kesalahan, melainkan untuk melindungi orang yang kita sayangi. Keluarga mertuaku tidak hanya mengusirku. Mereka menyebar kabar bahwa aku membawa kabur uang Budi, lalu menghilang. Suatu hari di pasar, kenalan lama mertuaku sengaja bicara keras. Perempuan zaman sekarang mengerikan. Suami baru meninggal, sudah merencanakan jalan sendiri. Ternyata, dalam cerita yang mereka sebar, aku bukan istri yang diusir, melainkan perempuan tamak yang kabur setelah menguras harta. Aku pernah datang ke kantor lama Budi, menanyakan sisa gaji dan asuransinya. Petugas berkata canggung, berkas Pak Budi sudah ada, pihak keluarga yang mengurus pencairannya. Siapa? Ibu atau kakak iparnya? Ia menghindar.
Sejak itu, sebuah kecurigaan tumbuh. Mungkin sejak awal mereka sudah merencanakan semuanya. Tapi aku tidak punya uang, tidak punya pengacara, tidak punya siapa-siapa. Suatu malam akhir bulan, hujan deras. Sisa uangku hanya beberapa lembar ribuan. Bungkus mie instan terakhir tergeletak di samping kotak susu hamil yang hampir habis. Tiba-tiba perutku melilit dan anakku menendang pelan. Tendangan itu membuatku menangis. Aku bisa menahan lapar. Tetapi anakku tidak bersalah dan tidak seharusnya kelaparan bersama ibunya. Aku melepas kalung peninggalan Budi. Ini benda terakhir yang membawa jejaknya. Satu-satunya yang berhasil kuselamatkan dari rumah itu. Aku pernah berjanji tidak akan menjualnya. Tetapi keesokan paginya, aku sadar tidak punya pilihan lain. Aku membungkusnya dengan sapu tangan, berkata pada diri sendiri, hanya digadaikan sementara. Nanti kalau dapat pekerjaan, lebih baik. Aku pasti menebusnya. Orang-orang di kontrakan pernah menyebut tempat gadai bernama Gadai Mulia. Gadai terbesar di kota ini. Pemiliknya, Pak Hartono. Kabarnya dulu preman besar, sangat galak. Aku bimbang lama. Seorang perempuan hamil masuk ke tempat seperti itu. Membayangkannya saja menakutkan. Tapi toko kecil pasti menawar rendah. Sementara aku butuh uang. Gadai Mulia terletak di jalan utama dengan plang merah menyala. Di depan toko, beberapa pemuda bertato menyapu diriku dari atas ke bawah. Aku menunduk dan masuk cepat. Di balik etalase kaca, seorang pemuda mengunyah permen karet sambil menatap ponsel. Ia melirikku, bertanya ketus, "Gadai." Aku mengeluarkan sapu tangan, membukanya lapis demi lapis. Kalung perak kusam muncul di bawah cahaya lampu. Saya mau gadai kalung ini. Pemuda itu melihatnya sekilas. Perak kusam begini paling laku 300.000. Mau. Tanda tangan. 3 kata itu menyayat hatiku. Bagi mereka ini hanya potongan perak tua. Bagiku, peninggalan terakhir dari suami yang telah tiada. Saat ujung pulpenku menyentuh formulir, dari arah tangga terdengar langkah kaki. Seorang pria berkemeja hitam turun. Posturnya tinggi, tatapannya tajam. Pemuda di konter berdiri tegak. "Siang, Pak Hartono." Pak Hartono melewati konter, tapi beberapa langkah. Tatapannya terpaku pada kalung di meja. Seluruh tubuhnya seolah berhenti. Ekspresi dinginnya lenyap, digantikan keterkejutan. Ia mengambil kalung itu. Jarinya mengusap simbol burung. "Kamu dapat dari mana ini?" Kedua tanganku memeluk perut. "Itu milik suami saya. Beliau sudah meninggal. Saya hanya ingin menggadaikannya untuk makan. Saya tidak mencuri." Mendengar kata suami, tatapannya menajam. "Siapa nama suamimu?" "Budi Triyono." Nama itu baru keluar. Seluruh ruangan seolah membeku. Pak Hartono menggenggam kalung itu hingga uratnya menonjol. Lalu ia berbalik menghadap anak buahnya. "Bawa ibu ini ke ruang dalam. Buatkan susu hangat. Telepon dokter langganan saya. Buka brankas. Ambil 10 miliar. Siapkan kamar tamu di rumah. Mulai sekarang. Dia tamu kehormatanku." Aku mematung. Mengira salah dengar. Baru beberapa menit lalu, kalung Budi dihargai 300.000. Sekarang pria paling berkuasa di Gadai Mulia hendak memberiku 10 miliar rupiah. Air mata mengalir karena bingung, bukan bahagia. "Pak Hartono, kenapa Bapak kenal suami saya?" Ia menunduk menatap Riontin, suaranya rendah. "Karena jika bukan karena Budi bertahun-tahun lalu, Hartono ini sudah tidak punya nyawa untuk berdiri bicara denganmu. Jika kamu membawanya ke tempatku, itu artinya utangku pada Budi sudah saatnya dibayar." Pintu ruang dalam tertutup di belakangku. Aku duduk di sofa kulit menghadap meja kerja besar. Pak Hartono duduk di hadapanku. Tatapannya lebih mirip seseorang yang menemukan sesuatu yang lama hilang. "Coba ceritakan, siapa yang memberikan kalung ini?" "Suami saya, Mas Budi." Sebelum meninggal, mendengar nama Budi lagi, sudut matanya berkedut. Dia benar-benar sudah meninggal. Aku mengangguk. "Beliau kecelakaan." Pak Hartono memejamkan mata. Di wajahnya terlihat kilasan sakit yang dalam. Cukup untuk membuatku mengerti Budi bukan kenalan biasa. Aku berdiri panik saat uang itu disiapkan. "Tidak, Pakistan, saya tidak bisa menerima sebanyak itu.
Saya kesini menggadaikan kalung, bukan meminta uang. Tiba-tiba, Pak Hartono menggebrak meja, tetapi nadanya bukan memarahiku, melainkan ketidakadilan yang menimpaku. Kamu tidak boleh terpojok sampai harus menggadaikan benda ini untuk beberapa ratus ribu. Sejak Budi meninggal, tidak pernah ada yang berkata begitu padaku. Orang-orang hanya meragukan, mengusir, memfitnah. Tidak ada yang bertanya bagaimana aku bertahan hidup. Pak Hartono mengeluarkan map tipis dari laci, tetapi belum membukanya. Aku tidak ingin bicara gegabah sebelum punya bukti. Tapi, siapkan mentalmu. Kematian Budi mungkin tidak sesederhana yang kamu kira. Napasku tertahan. Selama 2 bulan aku mencoba menerima bahwa suamiku malang karena kecelakaan. Tapi teman lamanya justru mengatakan kematian itu bermasalah. Maksud Bapak? Pak Hartono menatap kalung di tanganku. Budi bukan orang yang ceroboh saat berkendara. Dan ada orang-orang yang hanya menunggu dia jatuh untuk merampas semua milikmu dan anakmu. Kalimat itu seperti petir di hati. Untuk pertama kalinya, rasa sakit kehilangan suamiku berubah menjadi kecurigaan yang jauh lebih menakutkan. Pak Hartono kembali duduk, bahunya turun. Tatapannya menerawang. Dulu aku dan Budi satu angkatan di universitas. Keluarganya miskin, ayahnya kuli. Ibunya penjual sayur. Saat ayahnya sakit parah dan biaya obat menumpuk, aku nyaris berhenti kuliah. Lalu Budi diam-diam memberikan amplop berisi seluruh tabungannya. Ia hanya berkata, uang masih bisa dicari. Orang tua tidak ada duanya. Tanpa dia, ayahku mungkin tidak selamat malam itu. Bertahun-tahun kemudian, setelah punya sedikit uang, ia bertemu Budi lagi. Sebelum berpisah, ia melepas kalung yang dipakainya dan memberikannya pada Budi. Kamu simpan ini. Siapapun yang melihatnya akan tahu ini tandaku. Kapanpun kamu atau keluargamu kesulitan, tunjukkan ini. Akan kubayar dengan nyawaku. Aku menyentuh leherku. Tempat kalung itu biasa melingkar. Ternyata benda yang kukira hanya kenang-kenangan usang membawa janji yang begitu berat. Saat Budi memakaikannya di leherku, ia tidak hanya memberiku benda. Ia diam-diam meninggalkan sebuah jalan keluar untukku dan anak kami. Pak Hartono mengeluarkan map tipis, tetapi menahan tangannya di atasnya. Aku tidak ingin bicara gegabah sebelum punya bukti. Tapi Budi bukan orang yang ceroboh saat berkendara. Dan ada orang-orang yang hanya menunggu dia jatuh untuk merampas semua milikmu dan anakmu. Kalimat itu seperti petir di hati. Aku teringat Mas Dharma yang berkata cepat saat pemakaman. Semua urusan sudah selesai, jangan diungkit. Ibu Suryani juga bilang, aku jangan banyak bertanya. Dulu kupikir mereka kasihan. Sekarang setiap kata itu berubah menjadi duri. Mulai sekarang, hati-hati. Lanjutnya, jangan hubungi mereka. Jangan biarkan mereka tahu kamu di mana. Jika mereka tidak bersalah, kita akan tahu. Tapi, jika terlibat, mereka akan menunjukkan belangnya sendiri. Aku menggenggam erat liontin di tanganku. Jika benar ada yang mencelakai Mas Budi, sepahit apapun kebenarannya, saya harus tahu. Pak Hartono mengangguk. Baik, tapi jika ingin mencari kebenaran, kamu tidak boleh lemah hati di hadapan orang jahat. Baru saja aku selesai bicara. Pintu ruang dalam diketuk cepat. Anak buahnya membuka pintu. Wajahnya tegang. Berbisik. Tapi aku masih mendengar beberapa kata. Keluarga mertuanya datang. Raut tenang Pak Hartono lenyap, digantikan ketajaman orang yang terbiasa menangani bahaya. Dari celah pintu, kudengar teriakan, "Mana perempuan itu? Suruh dia keluar." Itu suara Mas Dharma. Aku membeku. Kenapa mereka bisa tahu aku di sini? Aku baru tiba. Belum sampai 1 jam. Mas Dharma menggedor kaca. Suaranya melengking. Aku tahu dia di dalam. Perempuan itu mencuri barang dari rumah kami. Aku gemetar, bukan karena takut ditangkap, tapi karena mereka sudah siap memutarbalikkan fakta. Aku hanya membawa 1 kalung peninggalan suamiku yang ia berikan sendiri. Tapi mereka bisa dengan mudah menuduhku mencuri. Pak Hartono berdiri di luar. Suaranya berat dan dingin. Siapa yang mengizinkan kalian membuat keributan di depan tokoku? Suara Mas Dharma. Perempuan di dalam itu istri adikku. Dia mencuri, lalu kabur. Kalian yang menyembunyikannya berarti ikut berkomplot.
Terdengar tawa pelan Pak Hartono. Mencuri? Ada surat laporannya? Atau hanya asal bicara? Aku tidak butuh surat laporan. Kalau aku bilang dia mencuri, ya dia mencuri. Serahkan dia. Pintu terbuka. Pak Hartono masuk. Duduk di sini, jangan keluar. Aku menggeleng. Mereka mencari saya akan jelaskan. Ia memotong. Menjelaskan sama saja menyerahkan diri ke kandang mereka. Kamu pikir mereka datang untuk mendengarkan penjelasanmu? Kalimat itu seperti tamparan air dingin. Ia memberi perintah. Tutup total pintu depan. Panggil orang lagi. Di luar, Mas Dharma semakin menjadi. Kau pikir dengan menutup pintu masalah selesai? Aku bisa hancurkan tokomu sekarang. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Kakak ipar yang tadinya sopan, kini menunjukkan wujud aslinya. Pak Hartono tertawa dingin. Ini gadai mulia. Kalau mau menghancurkan, silahkan coba. Hanya satu kalimat. Suasana di luar berubah. Beberapa saat kemudian, langkah kaki menjauh. Hanya umpatan samar yang menghilang. Aku menghela napas panjang. Kakiku lemas. Aku berpegangan pada meja. Pak Hartono berbalik. Suaranya merendah tapi tegas. Mulai sekarang, kamu tidak boleh pergi sendirian. Mereka sudah mengendus keberadaanmu. Itu artinya mereka ketakutan. Orang hanya takut ketika ada sesuatu yang harus disembunyikan. Dan kamu memegang sebagian dari rahasia itu. Aku memeluk perut. Untuk pertama kalinya, aku merasa jelas. Aku bukan lagi sekedar janda yang diusir. Aku berdiri di tengah masalah yang jauh lebih besar. Mobil membawaku keluar lewat pintu belakang gadai mulia. Aku duduk di tengah, diapit dua anak buah Pak Hartono. Lewat kaca, aku masih melihat bayangan Mas Dharma berkeliaran di kejauhan. Wajahnya penuh amarah, tapi kali ini ia tidak bisa lagi menjangkauku. Kediaman Pak Hartono terletak di ujung jalan lebar yang sepi. Diapit barisan pohon palem. Gerbang besi hitam yang tinggi terbuka perlahan. Di dalam, ada halaman luas dengan penjaga di kedua sisi. Jika tidak melihatnya sendiri, aku tidak akan menyangka pria yang dirumorkan galak itu tinggal di tempat setenang ini. Di ruang makan sudah terhidang bubur hangat, ikan kukus, sayur bening, dan segelas susu hamil yang masih mengepul. Selama 2 bulan, aku terbiasa menghitung setiap bungkus mie. Sekarang, di hadapanku ada hidangan layak, tapi aku justru tidak tahu bagaimana memulainya. Pak Hartono berdiri di sampingku. Makan. Mencari kebenaran juga butuh tenaga. Aku menyuap sesendok bubur, hangat dan lembut, tapi baru beberapa suap. Air mataku jatuh. Pak Hartono tidak bertanya kenapa. Mungkin ia mengerti. Terkadang orang menangis bukan karena penderitaan bertambah, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang memperlakukannya sebagai manusia. Sore harinya, ia membawaku ke ruang kerja. Di atas meja, beberapa map sudah tersusun. Ini salinan kontrak proyek Budi. Ini asuransi kecelakaannya. Dan ini salinan rekening koran dari beberapa akun terkait. Aku melihat angka, tanggal, dan tanda tangan. Setelah Budi meninggal, ada sejumlah uang ditarik sangat cepat. Santunan dari kantor ditransfer ke rekening atas nama Ibu Suryani. Polis asuransi sedang diklaim, tetapi perwakilannya Mas Dharma. Bahkan ada surat kuasa yang belum pernah kulihat, menyatakan Budi setuju kakaknya mewakili. Tanda tangan di bawahnya sekilas mirip tulisan Budi, tapi semakin kuperhatikan, semakin terasa janggal. Aku menunjuk surat itu. Tanda tangan ini tidak bersih seperti tanda tangan Mas Budi. Pak Hartono setuju. Aku juga merasa begitu. Ini perlu diperiksa ahli. Tapi setidaknya ini menunjukkan ada yang sudah menyiapkan semuanya dengan rapi. Aku merinding. Sejak Budi tiada hingga aku diusir. Semuanya terjadi begitu cepat dan mulus. Seperti skenario yang sudah dilatih. Rasa sakit masih ada. Tapi di atasnya mulai tumbuh sesuatu yang lebih keras dan dingin. Aku mengangkat wajah. Suaraku gemetar. Tapi setiap kata jelas. Jika Bapak mau membantu saya tidak butuh 10 miliar itu. Saya hanya ingin tahu siapa yang menyebabkan kematian suami saya. Dan semua yang menjadi hak anak saya
akan saya ambil kembali untuknya. Pak Hartono menatapku beberapa detik, lalu menundukkan kepala perlahan. Baik, tapi ingat, sekali melangkah, kamu tidak bisa mundur. Akan ada yang menangis memohon, ada yang mengancam, ada yang memfitnahmu lebih parah. Kalau kamu lemas sekali saja, mereka akan menggigitmu 10 kali lebih dalam. Aku menarik napas. Wajah Budi. Pesannya agar aku menjaga anak kami. Semua menyatu menjadi satu jawaban. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Tapi anak saya punya masa depan panjang. Saya tidak bisa membiarkan hidupnya dimulai dengan sebuah fitnah. Bibir Pak Hartono sedikit terangkat, membentuk senyum dingin. Kalau begitu, bagus. Mulai besok, kita tidak lagi meminta keadilan. Kita akan menyeret mereka satu persatu turun dari kursi mereka. Keesokan paginya, ia menyiapkan mobil untuk mengantarku kembali ke rumah keluarga Santoso. Sebelum berangkat, ia meletakkan sebuah kancing baju hitam kecil di atas meja. Di dalamnya ada alat perekam. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Biarkan mereka bicara sendiri. Orang serakah. Kalau sudah disentil soal uang, biasanya tidak bisa menjaga mulut. Aku menatap kancing itu. Telapak tanganku dingin. Tapi aku mengangguk. Kepulanganku kali ini bukan untuk memohon, melainkan untuk menyingkap secuil tabir kebenaran. Pak Hartono mengatur 2 orang mengikuti dari jauh. Kalau merasa tidak aman, letakkan tangan di perutmu 3 kali. Orangku akan langsung masuk. Gerbang rumah keluarga Santoso masih sama. Hanya di mataku, kini terlihat seperti mulut perangkap yang pernah menelanku. Aku menekan bel. Rina keluar membuka pintu. Begitu melihatku, wajahnya berubah. Ia berteriak ke dalam, "Bu!" Dia kembali. Lalu menatapku dari atas ke bawah sambil tersenyum sinis. "Kenapa? Sudah habis uang. Sudah kuduga, kamu pasti merangkak kembali." Aku menunduk, berpura-pura lelah. Sebenarnya aku tidak perlu berakting. Wajahku memang sudah pucat. "Izinkan aku bertemu ibu sebentar. Ada yang ingin kumohon." Rina membuka pintu. Mungkin ingin melihat betapa menyedihkannya aku. Ibu Suryani sedang minum teh di ruang tamu. Melihatku masuk, ia meletakkan cangkirnya. Suaranya tajam. "Masih punya muka kamu kembali ke sini. Belum mati di jalanan." Kalimat itu menusuk, tapi aku tetap menunduk. Tanganku menyentuh pelan, perekam di dada. Bukan karena takut, tapi karena aku butuh ia bicara lebih banyak. Aku menjawab lirih. "Saya hanya ingin meminta sedikit uang untuk berobat. Saya kurang darah," kata dokter. "Kalau tidak diperbaiki, bayinya bisa bahaya." Ibu Suryani tertawa dingin. "Bayi siapa saja belum jelas. Kamu pakai untuk mengancamku." Rina ikut memanas. "Jangan didengarkan, Bu. Orang seperti dia, kalau diberi hati, nanti minta jantung. Hari ini minta uang obat, besok minta biaya melahirkan." Aku menggigit bibir, membiarkan mereka menghinaku. Setiap kata yang mereka ucapkan, kini adalah bukti. Mas Dharma turun. Kemejanya belum terkancing rapi. Melihatku, ia tertawa sinis. "Uang. Sampai mati pun jangan harap dapat. Kamu sudah tanda tangan surat, masih mau kembali mengemis." Aku mengangkat wajah. "Mas, saya tidak meminta bagian saya, tapi Mas Budi meninggal. Dari kantornya ada santunan, asuransi juga ada. Saya hanya minta sedikit untuk periksa kandungan. Anak ini anak Mas Budi." Begitu mendengar kata asuransi, mata Mas Dharma berubah. Ia melirik Ibu Suryani, yang wajahnya ikut menegang. Aku melihat momen itu. Jantungku berdebar. Aku melanjutkan. "Dan proyek terakhir Mas Budi sebelum meninggal. Dia pernah bilang kalau proyek itu selesai, akan ada bagian untuk saya dan anak kami." Ibu Suryani tiba-tiba menggebrak meja. Cangkir tehnya bergetar. "Berani-beraninya kamu menyebut uang itu di hadapanku. Uang itu milik keluarga ini. Dia sudah mati. Jadi, hartanya milikku, milik kakak dan adiknya. Kamu itu siapa?" Ruangan hening sejenak. Aku tetap menunduk ketakutan. Kalimat itu, kata demi kata, telah terekam dengan jelas. Aku membuat suaraku lebih gemetar. "Tapi saya istrinya. Anak dalam kandungan ini
anaknya. Apa karena Mas Budi tidak ada? Saya dan anak saya tidak punya hak apa-apa lagi. Mas Dharma mengeram. Hakmu sudah selesai saat kamu tanda tangan. Jangan pikir kamu bisa menekan kami dengan perut buncit itu. Ia melangkah mendekat, menatapku mengancam. Sebaiknya kamu enyah sebelum aku suruh orang menyeretmu keluar. Aku mundur sedikit, tapi aku masih sempat mengucapkan satu kalimat yang sudah disiapkan. Jadi, kecelakaan waktu itu. Apa juga karena kontrak dan uang asuransi? Pertanyaan itu baru keluar. Raut Mas Dharma langsung berubah. Tangannya di sandaran kursi mengepal. Ia menggebrak meja. Jangan bicara sembarangan. Kecelakaan itu karena dia sial. Jalanan licin. Truknya remblong. Siapa yang bisa menduga? Aku menatapnya. Justru karena jawabannya terlalu cepat dan lengkap. Itu yang membuatnya mencurigakan. Aku hanya bertanya samar, tapi ia sudah buru-buru menyebut jalanan licin dan remblong. Seolah kalimat itu sudah disiapkan sejak lama. Ibu Suryani ikut menimpali. Jangan bicara ngawur. Nanti arwah suamimu tidak tenang. Pergi. Aku berpura-pura menyeka air mata. Saya mengerti. Saya akan pergi. Aku berbalik dan berjalan keluar. Setiap langkah terasa pelan, tapi hatiku bergetar, bukan karena takut seperti saat diusir dulu, melainkan karena kali ini aku tahu, aku tidak lagi meraba dalam gelap. Aku baru saja mendengar retakan pertama pada topeng kepalsuan mereka, sampai di ujung jalan. Mobil Pak Hartono sudah menunggu. Begitu aku masuk, anak buahnya melepas kancing perekam dan memutarnya. Beberapa detik kemudian, suara Ibu Suryani terdengar jelas. Uang itu milik keluarga ini. Dia sudah mati. Jadi, hartanya milikku. Aku memejamkan mata. Air mataku mengalir, tapi sudut bibirku bergetar. Itu adalah saat di mana aku tahu keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia sudah mulai bersuara. Sore itu, Pak Hartono mengangkat telepon. Pak Wirawan, saya akan membawa seseorang menemui Anda. Ini soal Budi. Di seberang, hening sejenak. Lalu terdengar suara pria. Akhirnya hari ini datang juga. Punggungku terasa dingin. Ternyata, selain Pak Hartono, ada orang lain yang tahu sesuatu tentang suamiku. Hampir 1 jam kemudian, mobil berhenti di depan kantor hukum kecil di lantai 2 bangunan tua. Kantor hukum Wirawan dan rekan. Seorang pria sekitar 50 tahun menyambut kami. Rambutnya mulai memutih. Ia menuangkan segelas air hangat, lalu menatap lama kalung di leherku. Anda istri almarhum Budi. Aku mengangguk. Saya istrinya. Ia menghela napas. Budi pernah datang ke sini 3 kali. Terakhir, ia bilang jika suatu saat terjadi sesuatu padanya, saya harus menyerahkan ini kepada istrinya atau orang yang sedang mengandung anaknya. Jantungku seperti diremas. Budi pernah menemui pengacara. Ia sudah menyiapkan sesuatu yang tidak kuketahui. Aku bertanya gemetar, kenapa dia tidak bilang pada saya? Pak Wirawan menatapku. Mungkin karena ia tidak ingin Anda takut, atau karena ia sendiri belum yakin apa yang dihadapinya. Ia membuka brankas kecil, mengeluarkan amplop coklat yang masih tersegel. Di pinggirnya ada tanda tangan Budi, di luarnya tertulis, hanya dibuka jika saya mengalami kecelakaan serius atau meninggal. Penerima, istri, dan anak saya. Melihat tulisan tangan yang kukenal, aku tidak bisa lagi menahan diri. Tulisannya masih sama, sedikit miring. Orangnya sudah tiada, tapi jejaknya masih begitu hidup di depan mataku. Aku menarik napas dalam dan membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat wasiat tulisan tangan, disertai salinan dokumen aset dan saham. Di baris pertama, aku langsung mengenali gaya bahasa Budi. Ia menulis, jika terjadi sesuatu padanya, seluruh aset pribadi, bagian saham di proyek, dan semua keuntungan dari pekerjaannya diwariskan kepada istrinya dan anak mereka yang belum lahir. Ia menegaskan, tidak peduli anaknya laki-laki atau perempuan, lahir sehat atau sakit, ia tetap ahli waris yang sah. Membaca itu, air mataku jatuh tak terbendung di saat keluarga mertuaku meragukan darah daging anakku. Budi diam-diam telah melindungi kami dengan setiap baris tulisannya. Pak Wirawan berkata pelan, dia mencintai Anda lebih dari yang Anda kira. Ternyata bahkan setelah tiada, Budi masih berdiri di depan kami. Ia tidak membiarkan anaknya diingkari. Pak Wirawan mengambil selembar kertas kecil yang terselip di akhir surat wasiat. Yang ini,
Tolong dibaca baik-baik. Aku menyeka air mata. Hanya satu kalimat pendek, tapi membuat seluruh tubuhku membeku. Jika terjadi sesuatu padaku, tolong periksa kembali kontrak proyek bulan Juli. Terutama adendum perubahan rute transportasi. Aku membacanya berulang. Darahku seolah berhenti mengalir. Budi tidak hanya menyiapkan surat. Ia meninggalkan sebuah petunjuk. Pak Hartono langsung menelpon orangnya. Cari kontrak bulan Juli. Temukan adendum perubahan rute. Versi sebelum dan sesudahnya. Aku butuh hari ini juga. Sekitar setengah jam kemudian, hasil pindaian dikirim. Di layar muncul dua adendum kontrak yang hampir identik. Bedanya hanya satu. Rute transportasi untuk pengiriman dokumen dan material diubah saat Pak Hartono memperbesar peta. Titik perubahan itu adalah jalanan sepi, tempat Budi mengalami kecelakaan. Aku menatap layar, napasku tercekat. Ini bukan lagi kecurigaan samar. Seseorang telah mengarahkan Budi melewati tempat kejadian itu. Perubahan kecil di atas kertas, tapi cukup untuk mengirim suamiku ke pintu kematian. Pak Hartono menatapku. Suaranya berat. Suamimu sebelum meninggal sudah tahu ia sedang dalam bahaya. Aku duduk mematung. Kalimat itu merobek harapan terakhirku bahwa semua ini hanya kebetulan. Budi sudah curiga, sudah berjaga. Tapi ia tetap tidak bisa lolos. Aku memeluk surat wasiat itu di dada. Aku sakit karena sadar di hari-hari terakhirnya. Ia mungkin harus berjuang sendirian, melawan ketakutan, dikhianati oleh orang-orang di sekitarnya. Surat wasiat di tanganku bukan hanya dokumen waris. Itu adalah lentera pertama yang menyorot ke dalam kegelapan yang keluarga Santoso kira sudah mereka kubur selamanya. Pak Hartono mengantarku kembali, menyuruhku istirahat. Tapi ia sendiri tidak berhenti. Sepanjang malam, teleponnya berdering. Orang-orangnya disebar mencari sopir truk, melacak riwayat transfer, dan memeriksa perusahaan terkait kontrak. Periksa lagi aliran dananya. Ambil akta pendirian perusahaannya. Jangan sampai dia kabur. Menjelang tengah malam, ia masuk dengan setumpuk kertas baru. Wajahnya lebih dingin dari biasanya. Kamu harus siapkan mental. Masalah ini lebih dalam dari yang kita duga. Ia membuka halaman pertama. Itu rekening koran sopir truk. 3 hari sebelum kecelakaan, rekeningnya menerima sejumlah besar uang dalam 3 kali transfer. Pengirimnya bukan nama asli, melainkan melalui rekening perantara yang terhubung ke sebuah perusahaan bernama PT Anugrah Jaya. Pak Hartono mengetuk nama itu. Perusahaan ini hampir tidak punya kegiatan. Kantornya kosong. Karyawannya fiktif. Ini perusahaan cangkang. Aku melihat kertas itu. Kepalaku pusing. Perusahaan cangkang. Sopir yang menghilang. Transfer uang sebelum kecelakaan. Aku bertanya lirih. Perusahaan itu milik siapa? Ia membuka halaman berikutnya. Menunjukkan salinan kepemilikan saham. Aku menunduk melihatnya. Dan saat itu juga, jantungku serasa berhenti. Nama salah satu pemegang saham tercetak jelas. Rina Santoso. Tenggorokanku kering. Rina, adik ipar yang tersenyum sinis saat aku diusir, yang meragukan kandunganku. Ternyata namanya tercantum di perusahaan cangkang yang terkait transfer uang kepada supir truk. Aku tergagap. Tidak mungkin Rina, bahkan saat mengatakannya, aku merasa kalimatku terdengar lemah. Pak Hartono berkata pelan, orang paling berbahaya terkadang bukan yang paling banyak bicara, tapi yang berdiri di belakang, berpura-pura tidak tahu, padahal namanya ada di tempat yang tepat. Aku teringat tatapan Rina malam itu, bukan tatapan adik yang kehilangan kakaknya, melainkan tatapan puas melihatku kehilangan segalanya. Ia membalik halaman lain. Kali ini, foto seorang pria berpakaian rapi. Di belakang Anugrah Jaya ada orang lain. Namanya Iqbal, direktur perusahaan saingan yang pernah bersaing sengit dengan Budi untuk kontrak itu. Aku mencoba mengingat. Budi pernah pulang sangat larut, wajahnya lelah. Aku bertanya, ada apa? Ia hanya bilang, ada yang tidak ingin Mas mendapat proyek ini. Waktu itu aku tidak bertanya lebih jauh. Iqbal pernah kalah tender dari Budi. Lanjut Pak Hartono. Jika Budi menyelesaikan proyek itu, Iqbal kehilangan uang dan reputasi. Motifnya jelas. Aku membeku. Di satu sisi,
Ada saingan bisnis yang ingin menyingkirkan suamiku. Di sisi lain, ada keluarga mertua yang menunggu ia tiada untuk merebut harta. Dua pihak yang tampak tidak berhubungan. Akhirnya bertemu di satu titik. Kematian Budi. Aku mengepalkan tangan hingga kuku menancap di telapak. Jadi, keluarga mertua saya. Mereka tahu soal ini. Pak Hartono terdiam. Aku tidak bisa bilang mereka yang menyewa orang untuk menyebabkan kecelakaan. Tapi setidaknya mereka tahu ada yang tidak beres. Alih-alih melapor, mereka memilih diam. Mereka memanfaatkan saat kamu paling lemah untuk memaksamu tanda tangan, mengambil uang, dan merampas semua hakmu. Aku tidak lagi menangis. Anehnya, saat mendengar hal paling kejam, air mataku justru mengering. Mungkin sakitku sudah melampaui batasnya, berubah menjadi sesuatu yang dingin di dada. Wajah-wajah yang dulu kusebut keluarga, kini bukan lagi keluarga suamiku. Mereka adalah orang-orang yang menginjak kematiannya demi keuntungan. Pak Hartono menutup map itu. Kecelakaan Budi adalah konspirasi berlapis. Saingannya bertindak untuk menyingkirkannya dari proyek. Keluarga mertuamu tahu ada masalah, tapi memilih menutupi, mengambil keuntungan, dan menyingkirkanmu dari permainan. Aku meletakkan tangan di perut. Aku berkata sangat pelan, tapi suaraku terdengar mendingin. Kalau begitu, tidak ada satupun yang boleh lolos. 3 hari kemudian, semua bukti terkumpul dalam satu map tebal. Rekaman suara, surat wasiat Budi, adendum perubahan rute, rekening koran, sopir truk, dokumen PT Anugrah Jaya, dan catatan semua uang yang diam-diam diterima keluarga mertua. Pak Wirawan memeriksa setiap lembar, menandai setiap kejanggalan. Pagi itu, ia dan Pak Hartono menyerahkan berkas itu ke pihak berwajib. Aku tidak ikut. Tapi setiap menit penantian terasa panjang. Menjelang siang, Pak Hartono menelpon. Laporannya sudah diterima. Dharma dan Rina akan dipanggil lebih dulu. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena tahu pintu yang kubuka tidak bisa ditutup lagi. Sore harinya, Dharma dan Rina dipanggil untuk dimintai keterangan. Awalnya mereka menyangkal semuanya. Dharma bilang ia hanya mewakili keluarga mengurus pemakaman. Rina menangis, berkata, namanya hanya dipinjam teman. Ia tidak tahu apa-apa. Mereka berakting dengan sangat baik. Tapi di hadapan mereka, kini bukan lagi aku yang lemah, melainkan bukti yang dingin. Saat akta perusahaan ditunjukkan, wajah Rina memucat. Saat rekening koran dan adendum kontrak diletakkan di meja, ia benar-benar menangis. Ia mengaku tahu soal perubahan rute itu, tapi ia kira Iqbal hanya ingin mempersulit Budi. Saya cuma mau Mas Budi gagal dapat proyek. Siapa suruh dia selalu membela perempuan itu? Bahkan mau menyerahkan uang untuk mereka. Saya tidak tahu mereka akan sejauh itu. Mendengar pengakuannya, tubuhku terasa dingin. Kata tidak tahu darinya tidak bisa mengembalikan nyawa Budi. Dharma juga tidak bisa lolos. Jejaknya ada di mana-mana. Surat kuasa yang diragukan keasliannya. Uang santunan yang ia terima secara tidak sah. Dan rekaman suara saat ia mengancam. Saat ditanya kenapa ia buru-buru mengusirku, ia menjawab dengan congkak. Dia perempuan bodoh tanpa saya. Mana mungkin dia bisa mengurus apa-apa. Kalimat itu justru menjerumuskannya lebih dalam. Iqbal ditahan setelah sopir truk ditemukan. Sopir itu mengaku ia hanya disuruh memberi pelajaran pada Budi, menyerempet mobilnya agar dokumen proyek rusak. Ia tidak menyangka tabrakan itu berakibat fatal. Mendengarnya, aku hanya bisa tersenyum pahit. Orang selalu berkata, tidak menyangka setelah bencana terjadi. Untuk pertama kalinya, aku bertemu lagi dengan mereka di sebuah ruangan terang, disaksikan penyidik dan pengacara. Aku tidak lagi memakai baju hitam, tidak menunduk, tidak memohon. Aku mengenakan gaun hamil yang sopan, dengan kalung Budi di leher. Dharma menatapku dengan marah. Rina menunduk. Ibu Suryani begitu melihatku, langsung menangis. Ia mencoba mendekat, tapi dihalangi. Ibu, maafkan ibu. Maafkan kakak dan adikmu. Bagaimanapun, anak dalam kandunganmu itu darah daging keluarga Santoso juga. Aku menatapnya. Hatiku tidak lagi bergetar. Rasa sakit yang sudah sampai ke puncaknya
tidak lagi butuh teriakan. Di hadapanku adalah seorang wanita yang baru ingat soal darah daging saat ia butuh dimaafkan. Aku menatapnya lurus saat ibu mengusir saya di tengah hujan. Apakah ibu pernah berpikir tentang kata maaf? Saat ibu meragukan anak dalam kandungan saya, apakah ibu ingat dia cucu ibu? Saat ibu mengambil uang Mas Budi dan membiarkan saya menggadaikan kenang-kenangan untuk makan, apakah ibu pernah merasa bersalah? Ibu Suryani menangis. Tidak bisa menjawab. Keheningannya sudah cukup menjadi jawaban. Aku beralih ke Dharma dan Rina. Dulu mereka pikir aku tanpa uang dan tanpa dukungan bisa mereka injak sesuka hati. Tapi pada akhirnya yang menjatuhkan mereka bukan kekuasaan Pak Hartono atau kebencianku, melainkan keserakahan mereka sendiri. Aku tidak memaki, tidak menghina. Aku hanya berkata satu kalimat, siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Lalu aku meletakkan tangan di perut, berdiri, dan meninggalkan ruangan. Di belakangku, Ibu Suryani masih menangis. Dharma masih menyangkal, tapi kali ini suara mereka tidak lagi menentukan nasibku dan anakku. Aku menatap langit kelabu sehabis hujan. Keadilan tidak datang dengan tangisan atau permohonan. Ia datang dari kebenaran, dari bukti. Dan dari keberanian untuk kembali ke tempat di mana kau pernah diinjak. Bulan-bulan berikutnya, segalanya perlahan kembali ke tempatnya. Dharma dihukum karena pemalsuan dokumen, penggelapan dana, dan pemaksaan. Rina mempertanggungjawabkan perannya dalam konspirasi yang berujung pada kematian kakaknya sendiri. Ibu Suryani, meski tidak terlibat langsung, kehilangan segalanya. Rumah yang dulu ia banggakan kini sepi. Reputasi yang ia jaga seumur hidup hancur. Aku tidak merasa bahagia melihat mereka jatuh. Saat mendengar kabar Ibu Suryani jatuh sakit, hatiku masih terasa berat. Bagaimanapun, ia ibu dari Budi. Tapi aku teringat malam hujan itu, saat ia menatap perutku dan mengingkari darah daging putranya sendiri. Ada kesalahan yang tidak bisa dihapus hanya dengan kata keluarga. Berkat surat wasiat Budi dan bantuan Pak Wirawan, aku mendapatkan kembali seluruh hak waris, bagian saham proyek, uang asuransi, tabungan pribadi, dan semua yang pernah coba disembunyikan. Hari saat aku menandatangani dokumen terakhir, aku duduk lama menatap nama Budi di atas kertas. Aku tidak berpikir tentang kemenangan. Aku hanya merasa kasihan pada suamiku. Bahkan setelah tiada, ia masih berjuang untuk memberikan jalan hidup bagi kami. Anakku lahir pada suatu pagi yang cerah. Seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisannya kencang. Tangan mungilnya mengepal erat, seolah menggenggam kehidupan dengan sekuat tenaga. Saat ia diletakkan di dadaku, aku menangis. Bukan lagi tangisan putus asa, melainkan tangisan seorang ibu yang akhirnya berhasil melewati jalan yang teramat panjang. Kuberi ia nama Damai, berharap hidupnya akan lebih damai dari hidup ibunya. Dan ia tumbuh tanpa membawa dendam orang dewasa. Pak Hartono datang menjenguk. Ia berdiri lama di samping boks bayi. Keningnya mirip Budi, katanya pelan. Ia masih sama, tidak banyak bicara. Tapi tatapannya saat melihat anakku jauh lebih lembut. Mungkin baginya, menolong kami bukan hanya soal membayar utang budi, tapi juga cara menjaga kenangan persahabatan masa mudanya. Setelah pulih, aku mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Aku menggunakan sebagian harta peninggalan Budi untuk mendirikan sebuah yayasan atas namanya. Yayasan Budi Luhur. Yayasan ini membantu anak yatim yang kehilangan sandaran. Seperti anakku yang nyaris terlahir tanpa nama baik. Juga membantu perempuan yang diusir dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Aku melakukannya bukan agar dipuji. Aku hanya berpikir, jika Budi masih hidup, ia pasti akan melakukan hal yang sama. Saat peresmian yayasan, aku menggendong Damai di depan banyak orang. Di leherku, kalung perak kusam itu masih melingkar. Liontin burungnya menempel di dekat jantung. Ia bukan lagi benda yang pernah kugadaikan karena putus asa. Ia adalah saksi perjalanan hidup, pengingat bahwa kebaikan yang tulus bisa menyelamatkan seseorang saat mereka merasa tidak ada lagi jalan keluar. Aku menatap anakku. Lalu,
papan nama yayasan, dan berkata lembut, "Suami saya tidak hanya meninggalkan uang, ia meninggalkan cara untuk hidup." Beberapa waktu kemudian, aku kembali ke depan rumah lama keluarga Santoso. Gerbangnya masih di sana, tapi catnya sudah memudar. Halamannya tidak lagi terlihat megah. Aku berdiri di luar, menggendong damai. Aku tidak masuk. Tempat itu pernah menjadi saksi aku diusir. Tempat di mana aku kehilangan kepercayaan pada kata keluarga. Tapi amehnya, saat kembali, aku tidak lagi gemetar. Aku mencium kening anakku dan berbisik, "Ayahmu adalah orang yang baik. Ibu akan melanjutkan kebaikannya." Angin berhembus. Liontin kalung itu menyentuh dadaku. Terasa dingin namun menenangkan. Aku berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh. Di belakangku adalah rumah yang pernah membuatku sakit luar biasa. Di depanku adalah jalan baru bersama anakku. Bersama nama Budi yang kuabadikan dalam kebaikan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Ikatan darah tidak serta-merta membuat orang menjadi baik. Dan keserakahan bisa membuat keluarga lebih dingin dari orang asing. Jangan pernah meremehkan seorang perempuan hanya karena ia sedang lemah. Dan jangan pernah mengira kebenaran bisa dikubur selamanya hanya karena saksinya telah tiada. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti aku dulu, diusir di saat paling rapuh. Dipaksa menandatangani surat yang tidak mereka pahami, lalu difitnah agar tidak ada yang percaya. Ada juga para suami seperti Budi yang mencintai dalam diam dan menyiapkan perlindungan jauh sebelum bahaya datang. Dan ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan harta, tega mengingkari darah daging sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa membiarkan luka mengubah kita menjadi sepahit orang yang melukai kita, atau memilih untuk tetap menjadi orang baik meski sudah kehilangan segalanya. Aku memilih yang kedua, bukan karena aku kuat, tapi karena ada seorang anak kecil yang menatapku dan layak tumbuh dengan hati yang utuh. Jika kalian pernah berada di posisi seperti aku, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi lentera bagi orang lain yang sedang berjalan dalam gelap. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.